Oke, Sobat Sehat, mungkin banyak dari kita, mungkin sebagian besar dari kita sudah kenal namanya vitamin C ya. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu berapa banyak sih manfaat dari vitamin C dan apa saja manfaat dari vitamin C. Oke, kita mulai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang vitamin ya. Kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang vitamin A, silakan tonton di video saya sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas tentang vitamin C. Tonton setelah yang satu ini. Oke, Sobat Sehat, mungkin banyak dari kita, mungkin sebagian besar dari kita sudah kenal namanya vitamin C ya. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu berapa banyak sih manfaat dari vitamin C dan apa saja manfaat dari vitamin C. Oke, kita mulai. Vitamin C dikenal dengan sebutan ascorbic acid ya. Mungkin beberapa dari kita sudah mengenal ya ascorbic acid. Mungkin kalau Anda yang masih bingung apa itu, boleh cek. Jadi kalau Anda di rumah punya suplemen vitamin C, silakan ambil kemasannya atau ambil kotaknya, silakan dibaca di sana. Nanti ada keterangannya, komposisinya ya, ascorbic acid sekian miligram, biasanya misalnya 500 miligram atau 1000 miligram atau 250 miligram. Jadi vitamin C ini dikenal dengan sebutan ascorbic acid. Kemudian vitamin C adalah vitamin yang larut air ya. Jadi kalau vitamin C ini vitamin yang larut air, ketika kita konsumsi, kita membutuhkan cukup air ya, agar vitamin C ini bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita dengan baik. Artinya sirkulasinya juga baik kalau cukup air. Nah, vitamin C diperlukan setidaknya ada 300 fungsi metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin C termasuk antioksidan, lalu kofaktor penting untuk biosintesis kolagen. Jadi untuk pembuatan kolagen ini adalah asam amino ya, yang diperlukan di tubuh kita. Mungkin para wanita nih yang kenal dekat dengan kolagen, terutama untuk kulit. Sebenarnya kolagen ini bukan cuma untuk wajah, bukan untuk kulit. Bukan hanya untuk kulit maksud saya, tapi juga kolagen bisa terdapat di organ kita. Bahkan sampai di tulang kita pun ada kolagen. Nah, untuk biosintesis kolagen diperlukan vitamin C. Kemudian vitamin C juga diperlukan untuk metabolisme karnitin dan katekolamin. Katekolamin itu adalah hormon ya. Dan penyerapan zat besi dari makanan. Jadi vitamin C ini bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Oke, tubuh kita tidak bisa mensintesis vitamin C. Jadi perlu asupan vitamin C dari luar. Ya, dari makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Tempat absorpsi atau tempat penyerapan dari vitamin C ini adalah di usus halus bagian distal ya. Dan kadar vitamin C dalam tubuh kita itu diatur oleh ginjal kita. Jadi kalau terlalu banyak, ginjal kita otomatis akan mengeluarkan lewat urin. Nah, kayak gitu. Lalu konsentrasi asam askorbat atau vitamin C tertinggi berada pada kelenjar pituitari, kelenjar adrenal ya, leukosit dan di mata. Kita sekarang masuk ke apa saja sih manfaat dari vitamin C. Jadi yang pertama, vitamin C ini berfungsi sebagai kofaktor, komplement enzim, kemudian kosubstrat dan antioksidan yang kuat dalam berbagai reaksi dan proses metabolisme. Lalu vitamin C juga menetralkan radikal bebas dan racun serta melemahkan respon inflamasi termasuk sindrom sepsis. Membantu mencegah aterosklerosis, penting dalam pembuatan kolagen seperti yang saya sebutkan sebelumnya, diperlukan untuk metabolisme asam folat atau vitamin B9 ya. Kemudian metabolisme tirosin dan fenilalanin. Ada penelitian juga yang menyatakan bahwa mengkonsumsi vitamin C dapat mengurangi gejala asma. Kemudian bisa melindungi efek berbahaya dari polusi, kemudian membantu mencegah kanker, melindungi terhadap infeksi, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan penyerapan zat besi sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian melindungi terhadap pembekuan darah yang tidak normal, mengurangi resiko katarak, membantu menyembuhkan luka dan luka bakar. Lalu vitamin C bisa bekerja sama secara sinergis dengan vitamin E dan beta karoten. Beta karoten saya sudah sebutkan kemarin ya. Jenis-jenis karotenoid merupakan prekursor dari vitamin A. Nah, ketika vitamin ini bekerja sama, dapat melawan efek samping potensial dari mengkonsumsi vitamin ini sendirian. Oke, sekarang kita bahas siapa saja sih yang memiliki resiko kekurangan vitamin C. Nah, yang pertama adalah orang tua ya. Kemudian mereka yang memiliki gangguan anoreksia. Tahu ya anoreksia? Jadi gangguan makan ditandai dengan penurunan berat badan. Kemudian penderita kanker, kemudian pecandu alkohol, kemudian mereka yang diduga alergi makanan,
Lalu mereka-mereka yang menerima nutrisi secara parenteral tanpa suplemen. Jadi mungkin ada yang masih bingung, parenteral itu adalah metode pemberian nutrisi atau obat atau cairan melalui pembuluh darah. Ya, oke. Metode ini sering dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi pencernaan. Jadi seperti malabsorpsi, kemudian seperti pasien yang baru menjalani operasi saluran pencernaan. Jadi biasanya makanan tidak bisa lewat mulut, jadi diberikan melalui parenteral tadi. Oke, lalu mereka-mereka yang menjalani diet terbatas akibat penyakit radang usus, ya. Jadi kayak misalnya orang-orang yang mengalami penyakit radang usus, otomatis kadar vitamin C dalam tubuhnya akan menurun. Kemudian mereka-mereka yang merokok atau kita sebut dengan perokok, ya. Terus mereka-mereka yang mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin, kemudian indomethacin, kontrasepsi oral, tetrasiklin, steroid, ya termasuk kortikosteroid, ya. Lalu mereka yang mengalami gagal ginjal karena penyaringan vitamin C yang larut dalam air selama dialisis atau cuci darah. Lalu mereka yang menerima transplantasi hati, itu juga akan mengalami kekurangan, akan berisiko mengalami kekurangan vitamin C dalam tubuh mereka. Oke, sekarang kita masuk ke dosis vitamin C, ya. Jadi untuk dosis harian, orang dewasa sekitar 70 sampai 150 mg per hari. Ada juga yang literatur yang mengatakan 50 sampai 200 mg per hari. Ada lagi yang mengatakan 75 sampai 90 mg per hari. Jadi kurang lebih sekitar angka tersebut, ya. Tapi kalau untuk pengobatan SCARFI itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena defisiensi vitamin C. Ya, bisa juga disebut dengan skorbut. Nah, dosis vitamin C-nya bisa ditingkatkan menjadi 300 sampai 1000 mg atau 1 gram per hari selama 2 minggu atau lebih. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C. Namanya adalah SCARFI atau skorbut. Jadi ketika dalam 1 sampai 3 bulan diet Anda kurang vitamin C, nah ini akan menyebabkan penyakit SCARFI. Dan seseorang yang mengalami penyakit SCARFI akan mengalami kelelahan, kemudian malaise atau otot-otot di seluruh tubuhnya nyeri semua, kemudian atralgia, yaitu sendi-sendinya yang sakit, kemudian emosinya yang labil, kemudian terjadi penurunan berat badan, bisa terjadi anoreksia, bisa terjadi diare, ya. Kemudian seseorang yang menderita SCARFI juga akan mudah mengalami perdarahan atau memar, dan ketika terjadi luka tersebut akan sulit sembuh. Lalu manifestasi yang terjadi pada kulit atau manifestasi kutaneus dari penyakit SCARFI termasuk perdarahan perifolikuler dan purpura atau ada bintik-bintik perdarahan di bawah kulit. Lalu perdarahan gusi, di mana gusi yang awalnya merah, bengkak, mengkilat, kemudian akan menjadi ungu, nekrotik, dan rentan terhadap perdarahan. Selain itu, rentan juga terjadi kerusakan gigi mudah tanggal, dan mudah terjadinya infeksi. Lalu penyakit muskuloskeletal sering terjadi pada anak-anak. Perdarahan bisa terjadi intramuskular, kemudian intraartikular, dan subperiosteal. Kemudian bisa menyebabkan nyeri dan pseudoparalisis. Ya, juga bisa terjadi pembengkokan tulang panjang dan depresi sternum. Jadi itu tadi adalah gejala-gejala dari kekurangan vitamin C atau dari penyakit SCARFI. Oke, lanjut. Kebutuhan vitamin C dapat meningkat pada beberapa kasus, ya. Jadi kebutuhan harian meningkat pada kasus misalnya radang gusi, kemudian pada pasien yang menderita asma, kemudian glaukoma, gangguan kolagen, heat stroke, artritis itu radang sendi, kemudian mereka yang mengalami infeksi seperti pneumonia, sinusitis, atau demam rematik, dan penyakit kronis lainnya. Lalu gangguan hemovaskuler, luka bakar, dan penyembuhan luka yang sulit, ini juga membutuhkan vitamin C lebih tinggi daripada dosis harian pada umumnya. Untuk menaikkan dosis vitamin C, silakan konsultasikan lagi ke dokter Anda, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber dari vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Kalau golongan buah-buahan, biasanya saya menyarankan buah-buahan citrus atau berries, ya. Contoh buah-buahan golongan berry seperti blueberry, kemudian blackberry, ada blackcurrant, raspberry, strawberry, mulberry, acai berry, elderberry, dan berry-berry lainnya. Kemudian yang golongan citrus seperti jeruk mandarin, kemudian jeruk nipis, lemon, jeruk-jeruk lainnya, termasuk grapefruit di sana, ya. Kemudian sayuran hijau. Nah, contoh sayuran hijau seperti kale, kemudian sawi hijau, ada bayam, ada asparagus, selada air, dan lain-lain. Kemudian ada sumber lainnya juga seperti alpukat, beet, brokoli, belewa, mangga,
tomat, pepaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya biasanya kalau buah yang rasanya agak kecut, itu biasanya mengandung vitamin C. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang vitamin C pada video kali ini. Saya sudah jelaskan dengan bahasa yang sederhana, semoga dapat Anda mengerti. Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti pertanyaan Anda akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.